Selamat datang kembali di channel SMC Media Visitama. Kali ini kita akan menjelajah langit dan membelah angkasa, sambil membuka kembali catatan kuno 1000 tahun yang lalu, yakni tentang fenomena alam berupa gerhana matahari dan gerhana bulan. Sejak peradaban manusia dimulai, pemandangan langit selalu menimbulkan rasa takjub dan perasaan diri yang kecil dibanding alam raya dan seisinya. Berbagai peradaban kuno memaknai secara khusus keanehan fenomena yang ada di langit, seperti komet, meteor, dan gerhana matahari atau bulan. Semua itu dipahami sebagai suatu pertanda perubahan alam yang harus diwaspadai. Karena itu, berbagai peradaban kuno memiliki catatan tersendiri tentang gerhana di masa lalu. Bahkan, sejumlah peradaban mampu memprediksinya. Suku-suku bangsa di Nusantara juga memiliki rekaman tentang gerhana itu. Umumnya memang tentang gerhana bulan, karena peluang terjadinya gerhana bulan jauh lebih besar dibandingkan gerhana matahari. Fenomena alam tersebut terekam dalam berbagai bentuk, mulai dari cerita dan mitos, berbagai bentuk prasasti, relief, hingga naskah-naskah kuno. Prasasti sebagai salah satu sumber sejarah yang cukup penting, tidak hanya mengungkapkan peristiwa-peristiwa politik, ekonomi, religi, dan kehidupan masyarakat masa lalu, akan tetapi juga mengungkap pengetahuan-pengetahuan lain. Salah satunya adalah tentang pengetahuan astronomi. Pengetahuan ini terungkap dari bagian prasasti yang menyebutkan titi mangsa, atau sebuah catatan waktu yang menggambarkan peristiwa yang sedang terjadi pada saat tertentu. Sejak peradaban manusia berkembang, gerhana bulan dan matahari selalu menjadi sumber kekaguman. Rasa takjub itulah yang mendorong pencatatan gerhana dalam berbagai bentuk. Catatan tertua tentang gerhana yang ditemukan di Indonesia terdapat pada Prasasti Sucen I. Prasasti ini adalah sebuah prasasti yang dipahatkan pada bagian dalam payung perak yang berdiameter 30,8 cm. Artefak ini ditemukan di Desa Sucen, Kecamatan Kandangan, Kabupaten Temanggung, Jawa Tengah. Saat ini Prasasti Sucen I masih tersimpan di Museum Nasional Jakarta. Yang menarik dari isi prasasti adalah bagian titi mangsa yang menyebutkan bahwa payung perak ini dibuat pada saat gerhana bulan. Yakni terdapat kalimat Candragrahana tahun Saka 765 bulan Keitra, atau bertepatan dengan gerhana bulan pada tanggal 19 Maret tahun 843 Masehi. Inilah fenomena astronomis pertama di Indonesia yang pernah disebutkan dalam sebuah prasasti. Peristiwa gerhana bulan total dalam Prasasti Sucen I adalah sebuah peristiwa langka, karena gerhana ini disaksikan langsung oleh si penulis prasasti bernama Dang Hyang Guru. Kemudian penulis prasasti ini mengabadikannya pada sebuah payung perak yang hendak dipersembahkan kepada Dewa Disima. Peristiwa gerhana tersebut dicatat pada hari Senin tanggal 19 Maret tahun 843 Masehi. Adanya kejadian alam berupa gerhana pernah terekam pada prasasti di Candi Belahan Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur. Petirtaan atau tempat pemandian situs Belahan terletak di sisi timur lereng Gunung Penanggungan. Tepatnya berlokasi di Desa Wonosunyo, Kecamatan Gempol, Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur. Ditafsirkan oleh beberapa ahli sejarah bahwa prasasti tersebut memuat sebuah sengkalan memet untuk mendokumentasikan peristiwa gerhana bulan. Diperkirakan peristiwa tersebut terjadi pada tanggal 7 Oktober tahun 1009 di Jawa. Prasasti ini juga sekaligus mencantumkan adanya pengetahuan tentang gerhana matahari melalui relief sosok Batara Kala yang hendak menelan bulan, serta sosok Dewa Surya dan Dewi Chandra. Di tempat ini terdapat sebuah relief bergambar kala berambut ikal yang memenuhi bidang atas prasasti. Relief kala ini tanpa tubuh dan kaki, tetapi mempunyai dua tangan yang sedang menggenggam dan menggigit sesuatu. Benda berbentuk bulat dan berlubang.
Ada 3 makhluk kayangan terbang melayang di sekitar kepala Kala. Yang satu berada di atas kepala, 2 makhluk lagi berada di bagian bawah. 2 kepala makhluk kayangan ini sepertinya menyatu dengan sesuatu yang berbentuk bulat. Rambut panjang dari raksasa itu menjulur hingga menghiasi sisi belakang prasasti. Menurut para ahli sejarah, peristiwa gerhana itu terjadi pada tanggal 7 Oktober tahun 1009 Masehi. Diperkirakan sepanjang tahun 1009 Masehi, ada 6 kali gerhana, yakni 4 kali gerhana matahari dan 2 kali gerhana bulan. Dalam tradisi Jawa, peristiwa gerhana dipercaya bahwa bulan atau matahari ditelan oleh raksasa atau Rahu. Pada saat terjadi gerhana, orang-orang dewasa keluar rumah untuk mengejar raksasa, sambil menabuh bunyi-bunyian dengan ramai dan meriah. Biasanya mereka membunyikan kentongan, lesung kayu, beduk, tampah, dan sejenisnya. Gelap gulita yang terjadi pada saat gerhana disikapi sebagai suasana yang mencekam, menakutkan, dan penuh bahaya. Oleh karena itu, perempuan dan anak mengurung diri di dalam rumah dengan mengunci rapat-rapat pintu dan jendela rumahnya. Bahkan para wanita hamil diminta untuk bersembunyi di dalam kolong tempat tidur, atau setidaknya menggigit kereweng. Sebelum mengunci rumah, sejumlah perangkat rumah tangga yang bermata tajam seperti cangkul, sabit, parang, dan sejenisnya, dilemparkan ke halaman rumah. Ekspresi ketakutan antara lain tercermin pada kekhawatiran apabila bulan atau matahari ditelan selamanya oleh Rahu. Sehingga semesta berada dalam kegelapan abadi. Demikianlah perjalanan kita kali ini. Jangan lupa untuk share, like, dan subscribe channel SMC Media Visitama, agar kita selalu dapat berbagi cerita tentang kejayaan leluhur Nusantara. Terima kasih dan sampai jumpa dalam perjalanan berikutnya.